Kok ngamuk? Jangan dikit-dikit sakit hati, sakit hati. Dih. Dih. Kenapa? Malu? Malukah aibnya terbongkar? Maunya berita bagus terus. Lu pikir dunia ini isinya Sakti Mulyono doang apa? Emang siapa itu OCCRP? Emang tahu apa mereka? Seenaknya aja nempatin Jokowi jadi pemimpin dunia paling korup nomor 2. Bahwa Jokowi itu pantas untuk jadi urutan pertama pemimpin dunia paling korup. Nah, disinilah kerja keras para buzzer ya untuk menangkis semua tudingan-tudingan OCCRP ya. Jangan sampai kalian nganggur ya, memakan gaji buta ya. Kalian harus kerja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Bener-bener nih, di awal tahun 2025 keluarga dari Bapak Mulyono dikulitin teman-teman semua. Yang sebelumnya data-data sudah akan disiapkan oleh Bu Kony dan sekarang ditetapkan sebagai presiden terkorup nomor 2 oleh OCCRP. Tentu hal itu menuai banyak kritikan ya. Nah, kali ini Kaesang memungkiri akan hal itu ya. PSI kan itu punya Kaesang ya, yang mengatakan bahwasanya itu adalah barisan sakit hati. Jadi ini makin seru aja nih. Nah, tapi teman-teman semua, ini ada netizen nih yang mengatakan di akun X ya, dulu adik dari Fufafa buat kaos Putra Mulyono, dan kira-kira dengan adanya berita ini Putra Mulyono itu bakal buat kaos bertuliskan putra pemimpin terkorup sedunia enggak ya? Coba nanti kita tunggu ya, apakah Kaesang akan membuat kaos seperti itu atau justru tidak. Karena ini pemberitaan dari OCCRP ini membuat ketar-ketir Pak Mul nih. Dan bahkan di akun X juga teman-teman semua, dari Lambe Waras, nasib Jokowi saat ini tergantung Prabowo Subianto. Jika Prabowo ingin memulihkan kepercayaan dunia dan investor, maka Prabowo harus ambil resiko menindaklanjuti atas rilis OCCRP. Sebab lebih baik memulihkan kepercayaan untuk bangsa dan negara daripada memulihkan citra seseorang. Jadi teman-teman semua, ini part tersulit nih untuk KPK dan juga untuk Pak Prabowo Subianto. Keberaniannya nyampe mana nih? Apakah KPK dan Pak Prabowo berani menyentuh Bapak Joko Widodo ya? Karena kan cluenya sudah dikasih tahu nih sama OCCRP nih. Ada yang komentar juga nih soalnya, nggak mungkin lah Pak Prabowo sekarang bukan yang dulu lagi. Maaf, seperti sudah kehilangan darah, semangat Kopassus katanya. Tapi kita tidak tahu guys, gebrakan dari Pak Prabowo. Walaupun kemarin blunder lagi tuh, katanya hutan mau dibabat, mau diganti sawit tuh. Aduh, nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Nah teman-teman semua, kemarin juga kan sempet ya rame kalau OCCRP ini menetapkan Jokowi sebagai nominasi presiden terkorup ya, itu melalui voting. Dan akhirnya OCCRP juga mengklarifikasi melalui akun X ya. Coba kita bacain sebentar. Soal tudingan dari berbagai pihak, OCCRP menyangkal pihaknya menentukan nominasi melalui voting. Nominasi bukan ditentukan lewat voting. Juri kami meninjau riset semua nominasi, tetapi keputusan akhir ada di tangan para juri. Ini bukan kontes popularitas, tulis OCCRP dikutip dari akun X mereka, Kamis 2 Januari 2025. Tahun ini para juri memilih Bashar Assad dengan alasan kekacauan dan kehancuran lintas perbatasan selama beberapa generasi yang disebabkan oleh rezimnya di Timur Tengah imbuhnya. Jadi menurut OCCRP, pihaknya mempertimbangkan dari sisi kerusakan global atas korupsi atau kejahatan tiap nominasi tokoh. Kami menyelidiki korupsi, kejahatan dan dampaknya terhadap kehidupan dan demokrasi, tulis OCCRP. Sebenarnya ini juga sudah dijelaskan oleh Bung Rocky Gerung ya. Kalau kalian belum paham coba cek di akunnya ya. Dan tentunya OCCRP itu bukan berdiri baru setahun 2 tahun, udah lama dia, pengalamannya juga udah bagus banget dan sudah mendapatkan banyak penghargaan gitu loh. Masa iya sih OCCRP mau menurunkan kredibilitasnya hanya untuk satu orang saja, orang Indonesia? Kan nggak mungkin juga gitu loh. Oke teman-teman semua, karena ini rame banget ya, kita bahas lagi, kita lihat videonya. Tonton terus biar paham, jangan skip-skip, ini dia.
Guys, partai anaknya Jokowi yaitu PSI akhirnya kasih pembelaan nih setelah bapaknya difitnah OSIS PR masuk tokoh terkorup di dunia. Bagi PSI, Jokowi itu padahal nggak pernah berusaha bikin kaya sendiri ataupun orang lain guys. Kalau emang benar, ya harus dibuktikan secara sah di mata hukum, bukan fitnah. Dari sini, PSI minta OSIS PR coba lihat tingkat kepercayaan rakyat ke Jokowi setinggi apa sampai di akhir jabatan. Soalnya kalau emang korup, ya kepercayaan publik pasti anjlok. Bagi Wakil Ketum PSI Andi Budiman, ini tuh cuma pernyataan dari barisan sakit hati aja guys, karena tanpa dasar. Menurut kalian, PSI ini nyari apa ya guys? Kok Jokowi yang udah nggak berkuasa tetap dibel? Bentar guys, ini ngomong kan tadi OCCRP suruh melihat kepercayaan publik kepada Pak Jokowi. Kan itu melalui survei juga teman-teman semua ya kan. Kepercayaan publik kepada Jokowi 80% itu, kepuasan juga 80%. Itu kan survei itu yang belum tentu benar juga. Kita lanjut lagi guys. Kata PSI, publikasi OCCRP soal Jokowi pemimpin korup sebagai suara barisan sakit hati. Kok ngamuk? Kalau merasa itu fitnah dan merasa dirugikan dan merasa di framing jahat, tinggal laporin aja. Silahkan laporin aja medianya, laporin aja orang-orang yang terlibat. Sesimpel itu kok. Jangan dikit-dikit sakit hati. Dih. Kenapa? Malu? Malukah aibnya terbongkar? Gara-gara beritain buruk soal Jokowi, OCCRP langsung dibilang abal-abal, barisan sakit hati, tidak ilmiah. OCCRP itu pernah mendapatkan penghargaan Global Shining Light Award, Investigative Reporters and Editors Award, European Press Prize, yang mana penghargaan itu jauh lebih kredibel daripada penghargaan yang dikasih sama Listio Sigit. Maunya berita bagus terus. Lu pikir dunia ini isinya Sekte Mulyono doang apa? Ini gue benar-benar nggak terima. Gue benar-benar tersinggung. Apa coba dasarnya? OCCRP atau Organized Crime and Corruption Reporting Project menempatkan mantan Presiden Joko Widodo di urutan kedua pemimpin paling korup sedunia. Emang siapa itu OCCRP? Emang tahu apa mereka? Seenaknya aja nempatin Jokowi jadi pemimpin dunia paling korup nomor 2. Lah kan kita, rakyat Indonesia, kita yang paling tahu gimana rasanya hidup 10 tahun di bawah pemerintahan Jokowi. Dan menurut gue, kita wajib kasih penjelasan sama OCCRP, juga sama dunia internasional, bahwa Jokowi itu pantas untuk jadi urutan pertama pemimpin dunia paling korup. Lo bayangin aja, 10 tahun doang Jokowi menjabat, udah acak kadul negara dia bikin. 10 tahun, lamaan garansi kompresor kulkas gue. Lagian OCCRP nggak ngeliat apa? Konstitusi aja bisa dirubah buat Gibran. Kaisang aja 2 hari doang bisa langsung jadi ketua umum partai. Yang pada pakai seragam coklat aja, tahu-tahu bisa jadi partai. OCCRP udah pada main ke KPK belum? Udah pada main ke Kejagung belum? Mereka tahu nggak Blok Medan? Mereka tahu nggak bagaimana hukum berlaku di negara ini? Mereka tahu nggak banjir bansos menjelang pemilu kemarin? Dan OCCRP tahu nggak kalau rakyat nggak bisa berbuat apa-apa melawan semua ketidakadilan itu? Gue sangat mengapresiasi kerja OCCRP dalam mengungkap kebenaran. Walaupun gue agak kecewa juga, karena menurut gue, OCCRP kurang menyeluruh dan mendalami fakta-fakta yang ada. Karena gue yakin banget, kalau Jokowi pantas untuk jadi yang nomor 1 di dunia. Nah, sekarang, dunia internasional aja, yang sebenarnya mereka nggak ada kepentingannya, mereka sudah mau peduli, bereaksi, dan bersuara. Lah, masa iya, kita yang udah jadi korban, cuman mau diem aja? Masa iya masih pada mau dibegoin aja? Salam semangat antitesa 24. Ya, terima kasih Om atas pencerahannya ya. Ini harusnya pada melek nih ya kan. Kita itu yang di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo loh. Orang luar negeri aja peduli loh. Masa kita diem aja sih? Aduh, buat yang masih ini ya, masih nggak percaya, terus marah-marah gitu ya. Gimana ya, bingung juga udah sejelas ini masih juga nggak buka matanya. Ya sudahlah, nikmatin saja ya. Kita lanjut. Untuk para pendukungnya Pak Mulyono, gak usah marah-marah di komentar kalau nggak suka dengan video saya yang menyebutkan bahwa Pak Mulyono termasuk finalis
nominasi pemimpin terkorup di dunia yang dirilis oleh OCCRP. Kalian bela aja tuh Pak Mulyono, gugat itu OCCRP. Jangan marah-marah di kolom komentar. Saya kan hanya menyampaikan informasi, baik untuk KPK maupun untuk masyarakat Indonesia, gitu loh. Jadi jangan marah-marah di kolom komentar. Dengan bantuin Pak Mulyono, gugat itu somasi OCCRP kalau emang berani. Ya kalau Pak Mulyononya diam aja, dugaan kuatnya ya betul apa yang disampaikan oleh OCCRP, termasuk pemimpin terkorup level 2 di dunia. Ini sebenarnya OCCRP ngasih kerjaan nih buat para buzzer-buzzer ya untuk membantah semua tudingan-tudingan OCCRP yang mencantumkan Jokowi sebagai presiden terkorup sedunia. Bahkan masuk 5 besar ya, peringkat kedua. Nah, disinilah kerja keras para buzzer ya untuk menangkis semua tudingan-tudingan OCCRP ya. Jangan sampai kalian nganggur ya, memakan gaji buta ya. Kalian harus kerja ya. Dan jika kalian gak terima dengan tudingan OCCRP ya, bila perlu kalian datengin ke kantor OCCRP di Amsterdam, Belanda. Saat Jokowi diberitakan masuk dalam nominasi pemimpin muslim berpengaruh di dunia, para pendukungnya mengatakan, wow, luar biasa, keren Jokowi. Tapi giliran saat ini Jokowi masuk dalam nominasi pemimpin terkorup di dunia, para pendukungnya mengatakan bahwa OCCRP lembaga abal-abal, lembaga bayaran, dan bla bla bla. Lanjutkan kedunguan. Ya, akhirnya berita ini sudah mencuat ke luar negeri ya. Jokowi masuk daftar tokoh dunia paling korup 2024 versi OCCRP. Ini pasti pendukungnya pada nggak terima nih. Yang pertama itu pasti OCC ini anak abah. Yang kedua pasti barisan sakit hati. Banyak yang bilang kalau memang betul korupsi ya dibuktikan dong, ya ditangkep dong segala macem loh. Hey, landasan dasar korupsi di sini bukan hal seperti itu, bukan hal yang seperti itu. Korupsi yang dimaksud di sini adalah menggunakan kekuasaan atau kebijakan dia sebagai orang yang bisa membuat kebijakan untuk kepentingan kerabatnya, untuk kepentingan keluarganya, masuk kepentingan untuk anaknya. Karena korupsi ini menjadi upaya perebutan kekuasaan, membuat pemerintah itu sendiri menjadi autokratis. Tuh kenapa nama Jokowi itu bisa muncul di situ. Dan yang dibahas juga, pemerintah yang korup ini dinilai telah melanggar hak asasi manusia dan memanipulasi pemilu untuk kepentingan keluarganya, kerabatnya, bahkan anaknya. Juga menjarah sumber daya alam yang ada di negeri ini. Ya gimana disebut nggak menjarah sumber daya alam? Nikel ke negara sana dibebaskan pajak, sedangkan masyarakat sendiri mengekspor atau mengimpor dikenakan pajak. Terukan pasir yang dimana ada kerabat-kerabatnya di dalamnya yang berbisnis di bidang itu, membabat hutan dan ditanami sawit, yang dimana perusahaan-perusahaan sawit itu ada kaitannya dengan pembuat kebijakan tersebut. Yaitu siapa? Yaitu Presiden Republik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Joko Widodo waktu itu. Itu sebabnya kenapa nama Joko Widodo bisa muncul sebagai tokoh terkorup. Tolong disimak dan dipahami sesuai realitas yang ada. Jangan sosok berdebat tentang argumentasi kalau di kepala kalian masih ada fanatisme. Jadi terima aja faktanya, terima aja. Kalau kalian baca artikelnya, ternyata penentuan nominasi ini itu berdasarkan voting para pemilih. Salam logika. Nah, ini sulitnya dengan ternak Mulyono. Bagian ada survei yang bilang bahwa tingkat kepuasan rakyat terhadap Mulyono mencapai 80%. Mereka telah mentah-mentah tuh. Mereka sorak-sorai, tidak pernah mempermasalahkan siapa yang mensurvei. Gua jelasin bagaimana sistem kerja OCCRP, biar kamu tidak salah paham. Yang pertama adalah penentuan para kandidat. OCCRP memilih para kandidat berdasarkan kontribusi mereka dalam kejahatan terorganisir dan korupsi. Yang kedua adalah penelitian dan investigasi. Tim investigasi OCCRP melakukan penelitian secara mendalam dan investigasi terhadap para kandidat. Jadi, clear ya, tim OCCRP ini adalah tim yang kredibel dan sudah terpandang di dunia internasional.
Nih, sebagai info tambahan ya, selama OCCRP ini beroperasi, sudah lebih dari 702 pejabat dunia mengundurkan diri atau diskor dari jabatannya dan telah menghasilkan 620 dakwaan, berbagai vonis hukuman, hingga lebih dari 100 aksi korporasi. Daripada Mulyono teriak-teriak dia difitnah, minta bukti korupsinya apa, dia tidak korupsi, lebih baik nih luangkan waktu untuk menuntut OCCRP kalau memang merasa difitnah. Menurut info A1, Mulyono benar-benar marah dengan tersebarnya berita di media-media dari OCCRP ini. Dan dia sudah mengerahkan para buzzer untuk menutupi berita ini. Selain itu, Mulyono bete sama Wowo karena dia sudah susah payah menjelaskan bagaimana PPN 12% itu harus dilakukan pemerintah. Ujung-ujungnya Wowo merevisi. Apakah ini tanda-tanda Wowo akan meninggalkan Mulyono? Pak Jokowi masuk ke dalam pemimpin paling korup nomor 2 sedunia. Emang Pak Jokowi korupsi, kok bisa masuk berita internasional di OCCRP? Menanggapi itu, Pak Jokowi cuma senyum-senyum aja dan suruh cari bukti kalau memang dia korupsi. Karena OCCRP itu berdasarkan voting dan survei. Padahal korup dalam bahasa Inggris itu artinya pengerusakan. Jadi maknanya lebih luas dari sekedar korupsi. Tapi menurut Rocky Gerung, pengertian korupsi itu tidak sebatas mengambil uang negara untuk keuntungan diri sendiri, tapi juga termasuk merampas kekayaan negara untuk kepentingan kelompoknya. Misalnya anak, menantu, dan orang-orang terdekat. Ini terbukti dengan memanipulasi hukum dan konstitusi untuk menguasai negara. Misalnya penyalahgunaan dana perlinsos saat pemilu karena papi sayang anak, dan memfasilitasi koruptor yang mau balas jasa ke Jokowi jika mereka mau membantunya. Ini terbukti dari indeks persepsi korupsi Indonesia yang turun ke 34 dalam 5 tahun terakhir. Ikan Pak Jokowi berjasa membangun Indonesia dengan proyek infrastruktur. Justru itulah cara Pak Jokowi membuat lahan baru untuk koruptor. Bahkan uangnya lebih dari 500 triliun yang masuk ke politisi dan pejabat daerah untuk proyek strategis nasional. Angka ini gede banget karena sampai sepertiga dari anggaran PSN yang 1.500 triliun dan APBN kita yang 3.000 triliun. Jadi kalau mau dilaporin bukan ke KPK, tapi harusnya ke Mahkamah Agung Peradilan Tata Negara. Karena prestasi ini, Rocky Gerung bilang kalau Pak Jokowi pantas disandingkan dengan Presiden Suriah, Bashar al-Assad yang telah dilengserkan rakyatnya sendiri.